Link absen sudah ada di chat ya. Kita mulai. Kita melanjutkan yang minggu lalu. Kebetulan saya kan belum kirim ya yang minggu lalu. Kita sampai di mana minggu lalu? Ada yang masih ingat? Untuk neraca lajurnya, kita akan teruskan neraca lajurnya. Minggu lalu nyampe mana? Masih ingat nggak? Minggu kemarin. Sampai di mana materinya? Oke, coba saya share ya. Nah, nih. Nyampe di mana minggu lalu? Nyampe neraca saldo setelah penyesuaian ya? Bener nggak? Kalau yang EF kan dia udah mau selesai. Tapi kalau yang GH seingat saya sih masih sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk siklus akuntansi yang berikutnya. Siklus akuntansi yang keberapa ini? Neraca lajur? Siklus akuntansi yang keberapa? Yang keenam ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk mengisi kolom-kolom ini. Jadi di neraca lajur itu kolom yang ada dari awal itu neraca saldo ya. Nih. Kemudian untuk penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca kita isi sendiri setelah ada kita kerjakan penyesuaiannya. Nah, sekarang kita pindahkan kolom yang biru ini. Di sini kan ada terdiri dari beberapa akun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang lebih ada 14 akun. Nah, 14 akun ini akan kita pindahkan ke kolom yang biru dan ke kolom yang ungu. 14 akun dibagi dua ya. Ada yang masuk di kolom merah, ada yang masuk di kolom biru. Ungu. Yang kolom merah itu laba rugi. Nah, laba rugi kita bisa tahu laba atau rugi itu dari mana ininya caranya atau rumusnya. Saya untung loh, atau saya rugi loh. Nah, kok bisa tahu untung atau rugi dari mana? Pendapatan dikurangi beban. Oke, baik. Pendapatan dikurang beban. Maka yang masuk ke kolom merah ini adalah pendapatan dan beban saja. Selebihnya masuk ke kolom ungu. Nah, kita pindahkan pendapatan. Pendapatan ini ya. Posisinya di sini kan kita ngambilnya dari biru ya. Posisinya di biru kan di kredit. Nah, pindahkan ke kredit. Kemudian kita beban. Beban kita pindahkan dari semuanya ngambilnya dari biru. Ini dipindahkan, kemudian ini juga. Kemudian ini juga. Terus ini beban penyusutan. Kemudian beban perlengkapan. Kemudian beban sewa. Nah, yang sudah masuk di merah itu nggak bisa masuk di ungu. Karena kan dibagi dua. Nah, sekarang kita cari untung atau ruginya. Sebentar ya, saya blok dulu. Nah, penjualannya 3 juta. Bebannya, total bebannya itu total bebannya 8.225. Ya. Untung atau rugi ini? Untung atau rugi? Jualannya untung ya. Jualannya 3 juta. Kemudian apa namanya? Bebannya itu 8.225. Yang lain untung atau rugi?
Suaranya yang lain mana nih? Untung. 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 Untung gimana? Kan itu biayanya atau beban yang dikeluarkan atau pengeluarannya kan 8.225.000. Hasil jualannya kan cuma 3 juta. Masa untung? Masa Rugi. ya rugi ya. Rugi. Jadi kan usaha nggak selalu untung ya. Rugi. Ini jatuhnya rugi. Nah, ini kan nanti nggak mungkin balance ya, karena memang yang masuk ke laba rugi istilahnya cuman setengah dari total akun yang ada, yaitu 14, karena dia kan akan dibagi 2. Jadi dia kalau nggak balance itu wajar. Nah, agar balance, maka selisihnya dimasukkan. Ini dikurangi ini. Nah, jadi kita tambahkanlah ini. Jadi sama. Angka ini ya, ingat angka yang 5225 ini akan masuk ke neraca karena dia sebagai pembalance juga. Karena neraca juga nggak akan bisa balance. Nah, sekarang kita pindahkan sisanya. Yang belum masuk ke, yang tidak masuk ke merah akan masuk ke ungu. Berarti yang masuk ke ungu yang mana saja? Ambilnya dari yang biru nih. Yang masuk ke ungu yang mana saja? 29.500. Kas. Kemudian habis itu? Peralatan bengkel. Perlengkapan bengkel. Kemudian? Sewa dibayar di muka. Kemudian? Utang usaha. Utang usaha. Oke. Modal. Ini 11 juta. Oh, ini bentar. Ini. Kemudian utang. Ini. Kemudian modal. Terus apa lagi? 3 Beban juta. listrik. Oke. Beban listrik kan udah ada di kredit. Di laba rugi. Salah. Apa yang belum masuk? Lihat. Yang udah masuk di merah, itu akan masuk di ungu. Ini ya, prive ya. Sorry, bukan. Ya, prive. Nih. Ini kan belum ada kan di merah kan? Kita masukkan di sini. Habis itu apa lagi? Akumulasi penyusunan. Akumulasi. Ya, benar banget. Akumulasi penyusutan masuk di kredit. Nah, sudah, sekarang kita jumlah. Tidak balance itu pasti ya, karena tidak semua ada di neraca, tidak semua ada di laba rugi, tapi ujung-ujungnya harus di balance. Oke. Nah, selisihnya harusnya sama dengan ini ya, harusnya itu sama. Kalau tidak sama itu ada yang salah. Kita lihat, ini dikurang ini, 225. Nah, berarti kan ada yang belum, ini masuk, ini apa ya? Oh, ini Fry kan udah ada di situ. Nah, ini sama nggak? Sama nggak? Angka di laba rugi harus tampil di neraca sebagai pembalance. Sebagai pembalance. Ini ditambah ini. Ini kan tinggal turun saja. Ini kan ada balance kan? Iya. Jadi kalau misalnya selisihnya di neraca itu tidak sama dengan yang selisihnya di laba rugi, itu ada yang salah ya. Yang benar itu seperti ini. Angka ini akan pindah ke sini, ke neraca sebagai pembalance. Artinya dia jadi balance, semuanya jadi balance, jadi sama. Kalau misalnya Ibu, gimana kalau untung Ibu? Misalnya untung nih, ini angkanya 8 juta, ini 5225. Tetap aja selisihnya 8 juta dengan 5525 akan ditaruh di sini. Nah, taruh di sini, akhirnya di bawahnya pun balance. Nah, tinggal selisihnya itulah harus sama dengan di neraca ketika neraca kita isi.
Oke, ini neraca lajur. Sebenarnya neraca lajur itu ya hanya kejelian dipindah memindahkan dan kemampuan di sini penyesuaian. Karena setelah penyesuaian kan kita tinggal hanya memindah-mindahkan saja, melanjutkan ke sini ke neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dipecah lagi ke neraca dan laba rugi. Nah, untuk materi ini saya akan tugaskan ya. Nanti saya kirim PDF-nya yang ini, dikumpulkannya paling telat jam 11. Jam 11. Oh, tidak, jangan. Dikumpulkannya paling telat jam 8 besok pagi ya, karena takutnya habis ini ada yang kerja kan. Jam 8 besok pagi. Kemudian untuk absennya sudah absen semuanya? Absen di saat kuliah ya, bukan foto selfie sendirian. Oke, baik. Kemudian karena neraca lanjutnya sudah, kita ke laporan keuangan. Di sini laporan keuangan yang akan kita buat itu ada 3, neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Kenapa ada perubahan modal? Karena ada prive atau pengambilan oleh pemilik. Pengambilan oleh pemilik mempengaruhi modalnya. Nah, terus balik lagi ke sini. Di neraca lajur ini kira-kira paham nggak atau agak paham? Sedikit paham nih. Ini mau diulang atau di PR Card saja? Karena kan kita mau melangkah ke neraca siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya sudah, baik. Nah, sekarang kita membuat laporan keuangannya. Laporan keuangannya yang pertama yang dibikin laba rugi, neraca, sama ya ininya ya, apa namanya, isinya, cuman beda bentuk. Kalau ini kan di dalam kolom, kalau yang sekarang kan nggak di dalam kolom. Misalnya ini laba rugi. Pendapatan, kemudian kalau ada yang mau nanya silakan sambil saya ngetik ini. Tadi bebannya ada beban listrik, oke, baik. Pendapatannya tadi berapa? 3 juta ya? Nih, merah, yang merah. Nah, kemudian bebannya itu terdiri dari beban listrik dan air. Ini. Kemudian ini. Beban penyusutan 625. Beban perlengkapan 100.000. Beban sewa 1 juta. Sewa didapat dari informasi yang didapat bahwa sewa itu 12 juta untuk setahun. Berarti kita akan bikin penyesuaiannya berdasarkan per bulannya berapa. Nah, kemudian total beban. Ini harusnya sama ya dengan di itunya, apa namanya, di neraca lajurnya. Oke, laba bersih didapat dari pendapatan dikurangi total beban. Nah, dia minus ya, sama kan nih? Sudah.
Kemudian habis itu kita bikin laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Modal awal. Modal awalnya berapa? Masih ingat? Modal awalnya itu 50 juta. Oke. Kemudian ditambah atau dikurangi. Kalau laba itu menambah modal, kalau rugi itu mengurangi modal. Ruginya berapa? Ruginya berapa? Ayo, yang mana nih ruginya? Ruginya sebesar berapa? Sebesar berapa? 5.225.000. Ini Reng, di sebelah kiri ada minus 2225. Nah, ini ruginya ya. Nah, rugi. Prive mengurangi modal. Prive-nya berapa? Prive-nya berapa? Prive ini loh tadi. 3 juta. Prive-nya 3 juta. Maka modal akhir didapat dari modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Ini tandanya plus karena di atasnya minus ya. Ini tandanya plus. Kalau di atas tidak ada tanda minus, kita cukup minus-minus. Ini karena di atasnya minus. Nah, oke. Ibu, kenapa sih harus bikin laporan perubahan modal nggak langsung neraca? Karena modal akhir ini akan masuk di neraca yang baru. Jadi dia di neraca angkanya nggak sama. Nah, kalau di sini di neraca modalnya 50 juta ya di neraca lajur, tapi ketika di laporan keuangan neracanya berubah modalnya. Sekarang kita bikin neraca. Neraca di sisi kiri itu harta ya, sisi kanan itu utang plus modal. Hartanya kan ada ini nih. Ada 3 ya. Oke, kemudian di sisi sebelah sininya itu ada utang modal. Utang modal akumulasi. Angkanya kita ambil dari sini. Peralatan. Nah, coba kita jumlahkan. Dia sama apa tidak? Harusnya sama. Balance ya. Nah, jadi ini adalah laporan keuangannya. Jadi di dalam laporan keuangan, teman-teman harus membuat laba rugi dulu, baru laporan perubahan modal jika ada prive. Jika ada prive, maka kita bikin laporan perubahan modal. Tapi kalau nggak ada prive, berarti modalnya kan tidak berubah.
Modalnya tidak bertambah, tidak berkurang, itu tetap sama. Karena modal yang baru akan masuk ke neraca yang di sini. Oke. Gimana? Ini materi ini mau diulang atau bagaimana? Diulang, Bu. Mau Iya, diulang? Bu, diulang. Diulang, Bu. Diulang, Mau Bu. mau diulang dengan soal yang baru ya, bukan ini lagi gitu loh. Iya, Bu, Iya. boleh. Iya, Bu. Oke. Sebentar. Saya stop share dulu, saya mau cari materinya. Jangan lupa absen dulu sekarang ya. Sambil nunggu saya nyari bahannya di laptop. Absennya ini ya. Tapi nanti ada absen lagi, absen yang buat saya. Saya kan harus punya absen juga. Jadi kalau ini dia langsung bisa saya cek. Tapi kalau yang ada fotonya semua, biasanya saya buat laporan ke kampusnya. Sebentar. Silakan sambil nunggu di absen dulu. Saya cari soalnya. Oke, gini, soal yang saya punya itu masih ada jurnal umumnya. Jadi kan teman-teman bikin dulu jurnal umumnya sampai ke neraca lajur, neraca saldo. Habis itu baru minggu depan kan ada jawabannya tuh. Kita enggak. Kalau enggak saya hapus aja yang ini ya, saya hapus biar saya ulang. Bentar, sudah pada absen? Sudah pada Sudah, absen Bu. belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini kita hapus kembali. Karena soal yang saya punya itu masih dari jurnal umum, jadi kan kelamaan nanti. Nah, oke. Kita sudah punya neraca saldo. Neraca saldo ini kita dapat dari transaksi ini ya. Pertama kita menjurnal dulu kemarin. Ini jurnal, habis itu kita posting ke buku besar, habis diposting ke buku besar jadilah ini neraca saldo. Nah, neraca saldo dari sini ternyata kita kan diminta membuat penyesuaian. Nah, berhubung penyesuaiannya transaksinya tidak diinfo, maka
Kita ambil dari akun-akun yang di sini, apa aja yang akan kita sesuaikan. Nah, akun-akun yang harus disesuaikan itu peralatan bengkel, karena peralatan bengkel nilainya itu tidak mungkin untuk bulan depan itu sama, karena dia nilainya turun ya. Nah, penurunan nilai itu kalau di akuntansi kan penyusutan. Kemudian perlengkapan bengkel kan awalnya 5 juta, tidak mungkin bulan depan akan tetap 5 juta. Karena perlengkapan merupakan barang yang habis pakai. Kemudian sewa dibayar di muka. Yang namanya sewa dibayar di muka itu kemungkinan dia dalam 1 tahun. Nah, di akuntansi agar laporannya real, kita harus bikin yang diakuin di bulan itu berapa. Maka kita bagi 12 ya. Nah, jadi dari sini 3 ini yang akan kita buat penyesuaiannya. Tapi di ujian biasanya transaksi penyesuaiannya itu di info ya, kalau di ujian ya. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Nah, penyesuaiannya dari 3 yang tadi. Di penyesuaian, debitnya itu umumnya beban. Dia tidak ada kas ya, dia tidak ada kas. Dia beban. Ini kan beban penyusutan pada akumulasi. Beban itu masuk ke laba rugi, akumulasi masuk ke neraca. Kemudian perlengkapan. Beban perlengkapan di debit, di kreditnya adalah perlengkapan bengkel. Perlengkapannya berkurang, makanya dia ada di kredit. Kemudian beban sewa. Beban pada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu udah harta, ketika berkurang dia akan ada di kredit. Nah, 3 penyesuaian ini yang sudah kita lakukan. Nah, baru kita masukkan ke sini. Yang masuk di jurnal penyesuaian ya itu hanya yang dilihat dari ayat jurnal penyesuaian. Nah, akun-akunnya kalau tidak ada di sini, kita tambahkan di bagian bawah. Nah, tadi ada 6 jurnal ya, 6 akun ya. Nih, ini 2, ini 2, ini 2. Ini ada 6 akun. Tapi tidak semuanya akan kita bikin. Yang sudah ada di awal nggak usah, yang belum aja. Nah, yang belum itu beban penyusutan, akumulasi penyusutan itu belum ada ya. Kemudian beban perlengkapan, beban sewa. 2-nya itu udah ada nih. Ini udah ada. Kan 6 tadi. 1 jurnal itu 2 akun ya, berpasang-pasang. Nah, baik. Sekarang kita masukkanlah angka beban penyusutan di sini. Debit 625. Kemudian akumulasinya di kredit 625. Kemudian beban perlengkapannya 100.000. Lawannya perlengkapan ada di atas, posisi di kredit, kita masukkan di kredit 100.000. Kemudian beban sewa itu 1 juta. Lawannya sewa dibayar di muka, posisinya kredit di sini. Jadi ini kalau akunnya sudah ada nggak buat lagi ya. Nah, jadi oke, udah selesai nih. Baru kita bisa melangkah ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kita pindahkan, kalau di neraca saldonya debit, di penyesuaiannya kredit, maka debit dikurang kredit. Debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah. Kredit ketemu kredit di sini maksudnya yang di sebelah kiri ya, yang ini nih. Nah, ini misalnya warnanya apa ya? Kuning. Nah, kuning ketemu hijau, kalau sama-sama debit itu plus. Kuning ketemu hijau, kalau sama-sama kredit itu plus. Tapi kalau kuning ketemu hijau, kuningnya plus, kuningnya debit, hijaunya kredit, maka kurang. Jadi di situ ininya. Nah, ini kalau yang di kuningnya ada angka, di birunya kan kosong, tinggal pindahkan saja. Nah, kemudian di kuningnya 15 juta, di debit posisinya ya. Di hijaunya posisinya di kredit, berarti dikurangi. Nah, kemudian kuning ada angka, di hijaunya nggak ada angka, tinggal pindah saja. Maaf. Oh, saya salah naruh 100.000 di sini. 100.000 itu di sini. Nah, bukan di sini. Oke. Peralatannya tetap
Kemudian perlengkapannya 5 juta di debit, nah dikurangi 100.000 di kredit. Kemudian sewa dibayar di muka, nah, kuning dikurangi hijau. Kemudian utang pindah saja karena di hijaunya nggak ada. Kemudian ini juga. Kemudian ini pindah juga. Ini juga pindah. Pindahnya ingat ya. Debit di debit, kredit di kredit. Jadi kalau misalnya awalnya debit terus pindah ke kredit, dia akan ngaruh ke belakangnya ketika saldonya dia nggak balance. Oke, ini udah sama. Ini udah sama ya. Jadi kalau teman-teman bingung nih di penyesuaiannya, kalau di soal itu di info transaksinya. Contohnya ini. Ini contohnya. Poin nomor 4. Membuat ayat penyesuaian berdasarkan keterangan-keterangan berikut. Pertama, office supplies atau perlengkapan kantor yang masih tersisa sebesar 650.000. Ingat, jangan terjebak dengan tersisa terpakai. Kalau tersisa berarti awal dikurangi tersisa, itulah beban perlengkapannya. Nih, poinnya di sini karena jadi kadang-kadang ini agak menjebak nih. Kalau tersisa berarti awalnya berapa nih? Awalnya lihat di sini nanti kan ada neraca lajur. Karena di sini nih pertama jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Nah, nanti lihat di neraca saldonya perlengkapan itu berapa. Nah, dikurangi 650 itulah beban perlengkapannya. Penyusutan equipment itu peralatan ya. Itu ditetapkan 1 juta. Berarti Anda nggak usah pakai rumus-rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis, dibagi 12 bulan, nggak perlu, karena ini udah disediakan. Penyusutannya nilainya sudah disediakan, tinggal buat aja jurnalnya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini utility expense. Utility expense, beban listrik, air, dan telepon ya biasanya. Ini kan bahasa Inggrisnya 2.100.000 belum dibayar, Berarti kalau belum dibayar masih utang. Ingat, utang itu kan dikredit ya. Bener nggak utang dikredit? Iya. Berarti debitnya apa? Modal. Kas. Debitnya apa? Kas. Di penyesuaian tidak ada kas. Ketika saya kuliah sampai terakhir saya kuliah, saya tuh paling suka merekam suara dosen saya. Serius. Karena pada saat saya sebelum tidur, saya akan putar ulang. Nah, sama teman-teman, karena kan gini ya, kemampuan kita beda-beda. Ada yang mendengar, dia bisa. Ada yang harus melihat, dia bisa. Ada yang dia nggak ini cuma baca doang, dia bisa. Kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Saran saya, kalau kuliah atau apa, bolehlah suaranya direkam. Jadi bisa diputar ulang gitu loh. Bukan mau ini ya, apa namanya, buat viral-viralan, enggak ya. Maksudnya, oh berarti ini. Nah, sama yang kayak ini, biar kita ingat. Kan di awal saya bilang ya, penyesuaian itu akunnya umumnya debitnya itu beban ya teman-teman, tidak ada kas, debitnya beban. Berarti untuk yang C, beban utility expense pada utang utility expense, dia nggak ada kas ya. Jadi penyesuaian dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang memang tidak ada di rekening koran, tidak ada di catatan kasir. Salah satu contohnya ini, utang. Dia dibuat